yang sudah dikenakan kepada Tuhan menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya akan coba sampaikan isi hati Tuhan lewat hambanya Ketua BPP Bapak Rubin Adi Abraham. Firman Tuhan ini merupakan tema dari GBI Pusat, Bapak Ibu, dan itu yang harus disampaikan setiap minggunya dan biarlah menjadi berkat bagi kita sekaliannya. Kristus pusat iman kita. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-29. Kita baca ayat ini secara responsoria. Saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu baca ayat yang ganjil. Pelayanan dan penderitaan Paulus. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Orang kudusnya. Kolose ini salah satu kitab yang dituliskan oleh Rasul Paulus ketika Rasul Paulus berada di penjara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Paulus di penjara bukan karena ada kejahatan yang dia lakukan, tapi Paulus di penjara karena dia mengalami fitnah ketika dia menyebarkan pemberitaan Injil. Ada banyak orang Farisi yang takut ketika Paulus menyampaikan pemberitaan firman. Mereka jadi pengikut Paulus, mereka jadi pengikut Kristus. Akibatnya banyak orang mengesampingkan ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli Farisi. Kemudian Paulus pun masuk ke dalam penjara, Bapak Ibu Saudara. Salah satu hal yang dilakukan oleh Paulus dalam pelayanannya adalah memuridkan. Salah satu murid yang dimuridkan oleh Paulus adalah Epafras, dan Epafras melayani di jemaat Kolose. Epafras melayani menjadi gembala,
Mereka tetap teguh, mereka nggak bimbang. Selain sebelumnya kan, Kristus adalah pusat iman, sentral dari segala kehidupan kita. Nah, sini memberikan kepada kita alasan mengapa Kristus layak menjadi pusat dari kepercayaan kita. Rasul Paulus dalam pengajarannya sudah menyampaikan bahwa Kristuslah satu-satunya menjadi otoritas, menjadi pusat perhatian dari jemaat Kolose, dan itu berhasil. Bapak Ibu Saudara, mengapa? Apa yang mau disampaikan Rasul Paulus dalam Kolose ini? Kristus rela menderita, ayat yang ke-24. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan mengenakan dalam dagingku apa yang kurang dari penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Rasul Paulus bilang ini, aku berhasil dalam mengikutkan jejak Kristusku. Kristus yang rela menderita untuk mengasihi umatnya, dan Rasul Paulus mengalami hal yang sama. Dia rela menderita karena pemberiannya kepada Kristus, dan dia rela menderita demi umat yang dia percayakan untuk dia layani. Bapak Ibu Saudara, Kristus tidak menerka-nerka seperti apa penderitaan itu, tetapi ia sendiri mengambil bagian dalam penderitaan manusia, sehingga ia tahu persis bagaimana rasanya. Ketika Bapa menyuruh Yesus Kristus turun ke dunia, dia nggak tanya kepada Bapaknya, apa yang akan terjadi nanti? Apakah kau akan menolongku? Yesus nggak tanya kepada Bapaknya, tapi dia mau, dia rela, dia mati. Sekalipun dia tahu dia akan diperhadapkan dengan penderitaan, sekalipun dia tahu dia akan diperhadapkan dengan kesesakan dan kesulitan, sekalipun dia tahu Bapaknya sanggup menolongnya, tapi dia tidak lakukan itu, dia tidak meminta pembelaan kepada Bapaknya, Bapak Ibu Saudara, tapi dia rela menderita demi saya dan demi Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, ada satu pengalaman minggu lalu yang membuat saya menyadari, ikut Tuhan itu butuh penderitaan, ikut Tuhan itu butuh pengorbanan. Sekalipun saya harus berkorban untuk kebahagiaan orang lain, sama seperti apa yang Yesus lakukan. Yesus berkorban demi kebahagiaan saya dan Bapak Ibu. Yesus berkorban demi kebahagiaan saya, demi kebahagiaan kita sekalian. Kita pun dalam pengiringan kita untuk Tuhan, ada kalanya kita harus berkorban demi kebahagiaan orang lain. Berkorban hati, berkorban perasaan, berkorban waktu, berkorban segalanya, Bapak Ibu Saudara. Tentu berbicara soal pengorbanan, Bapak Ibu Saudara, ada hati yang harus terluka, ada hati yang harus berkorban, ada waktu yang harus dikorbankan, ada materi yang harus dikorbankan. Itulah pengorbanan. Tapi ingatlah, Yesus pun lakukan hal yang sama bagi kita. Yesus nggak nerka-nerka, aku nanti bisa begini, aku nanti bisa begini. Sekalipun dia bisa lepaskan penderitaan itu. Yesus bisa aja lepaskan penderitaannya dari kayu salib itu. Yesus bisa aja lepaskan dirinya dari penderitaan, dari kenistaan kayu salib, tapi dia tidak lakukan. Dia mau membuktikan kepada dunia dia mengasihi umatnya, Bapak Ibu Saudara. Tujuan penderitaannya adalah untuk menggantikan penderitaan yang kita alami, karena penderitaan yang di kayu salib, penderitaan kekal kita telah dihapus. Demikian juga dengan penderitaan yang sekarang kita alami selama menjalani kehidupan di bumi. Yesus turut menanggung dan memberi kekuatan kepada kita. Yesus, Bapak Ibu Saudara, ketika di Taman Getsemani dia bilang begini, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, lalukanlah cawan ini daripadaku, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Bapak Ibu Saudara, kita bisa lakukan hal yang sama. Ketika hari ini kita mengalami penderitaan, ketika hari ini kita mengalami kesakitan, persoalan, kesulitan hidup, kita bisa bilang, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, lalukanlah penderitaan ini daripada. Tetapi ingat apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus ucapkan selanjutnya, tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Bapak Ibu Saudara, kehendak Tuhanlah yang jadi atas hidup kita. Amin. Sekalipun penderitaan, ingatlah bahwa Kristus bukan selain sebelumnya. Kristus menanggung dan memberi kekuatan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, beberapa minggu yang lalu saya sharing dengan seorang ibu gembala. Dia bilang begini, ketika dalam kesesakan kau mundur, kecil hatimu. Hal yang sama saya sampaikan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan mengatakan, firman Tuhan menyampaikan, ketika
Katakan amin. Ini loh istimewanya jadi umat Tuhan. Ini loh istimewanya jadi anak Tuhan. Jadi kematian Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu itu bukan suatu kesia-siaan. Karena fokus kita, karena perhatian kita hanya kepada Kristus. Karena keyakinan kita, Kristus menanggung dan memberi kekuatan kepada kita. Amin. Roma berkata, wahai saudara, Allah turut bekerja dalam segala perkara bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi segala sesuatunya Tuhan tanggung ketika kita mengasihi Dia. Tuhan tanggung, Tuhan beri kekuatan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Next kan, Yesus rela menderita. Itu yang menjadi fokus kita. Kenapa kita harus berpusat kepada Kristus? Yesus sudah rela loh menderita demi kita. Yesus sudah berkorban loh untuk kita. Yang kedua, Kristus menjadi tujuan iman. Ayat yang ke-28. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Kristus, Bapak Ibu Saudara, menjadi tujuan iman kita. Dengar firman, beribadah, komsel, doa pengerja, setiap ibadah kita lakukan dalam doa-doa kita. Semua kita lakukan dengan firman, pusatnya itu kepada Kristus. Apa yang mau kita cari? Apa yang mau kita kejar? Kristus. Kesempurnaan di dalam Kristus. Apa yang mau kita kejar? Hubungan dengan Kristus. Apa yang mau kita raih? Kebersamaan kita dengan Kristus. Next. Yang dilakukan untuk memberitakan Yesus sebagai pusat iman adalah dengan mengajarkan dan menasehati tiap-tiap orang. Tujuan akhirnya adalah agar tiap-tiap orang percaya sampai pada kesempurnaan atau kedewasaan di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, di sana ada baru bergabung dengan jemaat di GBD yang Bapak Ibu Saudara. Ini hasil pelayanan dari seorang ibu. Sebelum saya ke sana, ibu ini sudah terus mengunjungi Boru Simbolon ini. Jadi dia nggak berhenti, dia nggak jenuh menasehati Bapak Ibu Saudara. Ketika Boru Simbolon ini salah langkah, dia tegur, dia nasehati. Sampai Boru Simbolon ini jenuh karena dapat WA setiap hari untuk menasehati, untuk mengajak dia beribadah. Tapi suatu hari Tuhan jamah hatinya. Tuhan jamah hatinya, Bapak Ibu Saudara. Akhirnya dia bergabung. Yang mau saya sampaikan begini, jangan lelah untuk menyampaikan firman. Jangan berhenti, Bapak Ibu Saudara. Masalah dia mau menerima atau tidak itu pekerjaan Roh Kudus. Amin. Jangan pernah berhenti. Terus sampaikan firman, terus nasihati, terus perkatakan firman. Selanjutnya biarkan Roh Kudus yang bekerja. Amin. Tugas kita cuma itu, mengajarkan dan menasehati tiap-tiap orang percaya sampai pada kesempurnaan atau kedewasaan dalam Kristus. Dan ini tugas kami, Bapak Ibu Saudara. Kami akan terus mengingatkan. Ya, gak secara langsung, tapi mungkin ada hamba Tuhan. Ketika kau tidak beribadah, ketika kau tidak datang, Bapak Ibu Saudara. Kami pribadi sih berpikir begini. Kalau tugas sudah dilakukan, mau datang atau tidak itu terserah. Saya pernah bilang ada jemaat yang permisi, kami pindah lah ya, dengan silakan. Tapi ingat, pintu gereja kami tidak pernah tertutup dan selalu terbuka ketika pulang kembali. Tugas kami menasihati, tugas kami mengajarkan. Itu sudah kami lakukan. Kalau nasihat itu diabaikan, itu urusannya. Kemarin saya sering cerita dengan Namor. Saya bilang begini, kita keluarga. Kalau kami ini dalam hubungan paradato, kami hula-hula, kalian boru. Ini dalam hubungan paradato. Kemudian dari hubungan gereja, kami gembala, kalian semangat. Apa
kemarin saya tegur, saya marah. Tutup mulutmu, saya bilang. Kamu anak muda tapi gak punya sopan. Kemudian besoknya saya balik ke hatinya. Ingatlah, seorang ibu, seorang bapak tidak menginginkan hal yang buruk akan anaknya. Ketika ditegur itu bukti kasih. Tujuannya apa? Agar kita sama-sama sampai pada kesempurnaan di dalam Kristus. Amin. Saya tanya dulu bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kau pukul anakmu, apakah kau tidak mengasihi anakmu? Enggak kan? Ketika anakmu salah, kau pukul, kau marahi, kau copit, apakah itu bukti dari, apakah itu membuktikan kita benci? Enggak ada seorang ibu yang membenci anaknya, sejahat apapun anaknya. Itu bukti kasih. Amin. Tujuannya apa, Bapak Ibu Saudara? Tujuannya biar sama-sama kita sempurna, biar sama-sama kita dewasa di dalam Kristus. Next. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Kristus menyatakan kuasanya. Ayat yang ke-29. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Aku dipenjara ya karena Kristus. Aku menderita karena Kristus. Aku dianiaya karena Kristus. Kata Rasul Paulus. Tetapi selanjutnya dia berkata, aku menjalani semuanya ini, semua kulalui dengan kuasa Tuhan yang bekerja di dalam aku. Bapak Ibu Saudara, kita mau ini juga menjadi kesaksian kita. Aku kuat karena Kristus. Aku menjalani hidup karena Kristus. Aku berkorban itu karena Kristus. Kita mau lihat hasil akhirnya. Berpusatlah kepada Kristus, berfokuslah kepada Kristus, utamakanlah Kristus. Maka Kristus dengan segala kekuatan kuasanya akan menolong, memampukan, dan menjawab setiap doa dan pergumulan kita. Amin. Itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Dia gak mengeluh dengan penderitaan yang dia alami. Dia gak mengeluh dengan kesesatan yang dia alami, Bapak Ibu Saudara. Tentu kita sering membela diri kita, aku gak salah, aku gak salah. Kemarin saya baru sering dengan gembala di sana. Aku kan gak salah, aku niatku baik. Tapi gak semua niat baik kita dianggap baik oleh orang lain. Ingat itu Bapak Ibu Saudara. Tapi saat itulah kita harus berkorban hati, berkorban perasaan. Enggak selamanya niat baik dianggap baik. Enggak selamanya perbuatan baik diterima dengan baik. Tetapi ingatlah, ketika kita lakukan tujuannya berfokus kepada Kristus, sekalipun kita harus berkorban, kita akan melihat hasil akhir dari segala sesuatu pasti baik di dalam Tuhan. Kita akan bisa jalani dengan kekuatan, dengan kuasa, dan dengan pertolongan dari Tuhan. Kristus adalah pusat iman yang memiliki otoritas atas segala sesuatu. Dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 dinyatakan bahwa segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadanya. Ini amanat agung yang disampaikan oleh Yesus ketika Yesus naik ke surga, Bapak Ibu Saudara. Diberikan kuasa di surga dan di bumi. Next kan? Kuasa itulah yang kemudian diberikannya kepada setiap orang percaya ketika Roh Kudus dicurahkan. Kuasa itulah yang membuat orang percaya dapat bersaksi dan mengusahakan serta bergumul untuk tugas dalam pekerjaan Tuhan. Ketika Yesus sudah naik, Bapak Ibu Saudara, Yesus menjanjikan seorang penghibur yang akan menolong. Kuasa Roh Kudus dicurahkan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8. Di sana murid-murid menerima urapan lewat bahasa roh. Di sana murid-murid menerima kuasa lewat bahasa roh, Bapak Ibu Saudara. Mereka berbicara dalam bahasa asing. Kemudian Petrus yang terkenal dengan gagap, Bapak Ibu Saudara. Petrus yang punya kelemahan menyangkal Yesus. Petrus orang yang celak dia, Bapak Ibu Saudara. Petrus ini dia punya kelemahan. Tetapi dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, Petrus memberitakan Injil dan 3.000 orang diselamatkan. Artinya apa? Kuasa mampu mengubah kelemahan. Amin. Kuasa Tuhan mampu mengubah kelemahan. Kuasa Tuhan mampu mengubah untuk menjadi berkat. Kuasa Tuhan mampu mengubah
mengiring Tuhan. Bapak Ibu Saudara ingat, pelayananmu kepada Tuhan bukan ketika engkau berdiri di mimbar. Bukan orang yang melayani itu bukan cuma ketika dia single, ketika dia WL, bukan. Ketika engkau pun mampu mencari berkat bagi orang di sekelilingmu, kau sudah melayani Tuhan. Amin. Ketika orang di rumahmu bertobat panggil nama Yesus, engkau sudah melayani Tuhan. Ketika engkau menyerahkan dirimu sepenuhnya kepada Kristus, engkau melayani Tuhan. Amin. Bukan hanya berdiri di mimbar, angkat tangan penyembahan memuji Tuhan, bukan. Tetapi ketika hidup kita jadi berkat bagi orang di sekitar kita, kita sudah melayani Tuhan. Next. Bapak Saudara, di firman Tuhan, berpusatlah kepada Kristus dalam menjalani hari-hari kita. Pikirkanlah semua yang kita lakukan seperti untuk Tuhan. Amin. Bekerja seperti untuk Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan, Bapak Saudara, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan biarkan Tuhan bekerja dengan caranya